Shalom, di minggu ketiga bulan Juli ini, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema, Keluarga adalah tempat Allah berdiam. Kiranya kita menghayati kehadiran Tuhan di tengah keluarga dengan hidup seturut firman-Nya. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Mariska Lauterbum beserta seluruh pelayan altar. Ibadah di minggu yang akan datang akan dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwanintias dengan tema Membangun Mesbah Keluarga. Pada ibadah minggu depan, akan dilayankan sakramen baptisan dan sidik kepada beberapa saudara kita. Berikut. Selamat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen baptisan dan sidik. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, anak Akselo Jerusalem Simone, putra dari Pendeta Muda Darsono dan Ibu Sabati Sandi Simone, pada hari Senin 6 Juli 2021. Bapak Rinto Arli Setiawan pada hari Minggu 11 Juli 2021. Dan Bapak Penatua Arif Kris Wahyudi pada hari Jumat 16 Juli 2021. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita dukung anggaran pengadaan rumah emeritus yang masih memerlukan dana sebesar Rp62.215.000. Berikut adalah nama-nama jemaat yang bertambah usia pekan ini. Selamat berulang tahun dan selamat mensyukuri anugerah Tuhan. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah dan membangun keluarga yang menghadirkan Tuhan dengan cara hidup seturut firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan ungkapan syukur kita di hadapannya. Dan mari kita mau menyembah Dia. Aku dan seisi rumahku. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani. Tuhan menjadi kepala rumah
Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku, keluargaku adalah surgaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian di minggu ketiga bulan keluarga ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur karena di minggu ketiga bulan keluarga ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Mariska Lauterbum dari Fakultas Teologi UKSW dalam tema Keluarga adalah tempat Allah berdiam. Oleh karena itu mari kita bersama-sama beribadah, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, dan biarlah kita diberkati. Selamat beribadah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan sungguh nyata sempurna atas hidup kita. Mari kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau baik. Mari kita mau bertepuk tangan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita mau bawa setiap ungkapan syukur kita dan pergumulan kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pokok-pokok doa syafaat kita dengan dihantarkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Di dalam pergumulan dan kesesakan, Tuhan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan Dia tak pernah terlambat memberikan pertolongannya atas kita. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Dia tak pernah melukai-mu. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bahkan setiap godaan dan cobaan datang silih berganti. Mari kita mau mengingat kembali bahwa ada satu pribadi yang sanggup memberikan pertolongan dan memperdulikan setiap kita. Bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Yesus selalu pedulikan kamu.
kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kami memanggil namamu yang kudus, membawa setiap doa syafaat kami. Kami berdoa bagi keluarga demi keluarga yang saat ini menghadapi berbagai pergumulan, baik pergumulan ekonomi di tengah-tengah keluarga, pergumulan kesehatan, pergumulan relasi, pergumulan pendampingan anak-anak, bahkan pergumulan dalam kehidupan rohani. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga di tengah jerih juang kehidupan mereka dalam menghadapi setiap pergumulan itu. Biarlah setiap kepala keluarga boleh memimpin keluarga mereka untuk semakin hari semakin hidup seturut pimpinan Tuhan. Demikian pula setiap anggota keluarga boleh bersama-sama bersepakat untuk senantiasa menjaga kehidupan mereka dalam naungan Tuhan. Sehingga setiap keluarga yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka beroleh pertolongan dari Tuhan. Dan pada akhirnya nanti mereka akan mengucap syukur karena Tuhanlah yang memimpin keluarga demi keluarga untuk hidup diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang sekelilingnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang saat ini mengalami sakit. Mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang harus menjalani isolasi secara mandiri maupun ditangani oleh tenaga medis. Kiranya Tuhan menolong mereka, sehingga setiap saudara-saudara kami yang sakit bahkan terpapar virus COVID-19 beroleh kesembuhan. Tuhan mencurahkan hati yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga setiap saudara kami ini beroleh lawatan Tuhan dan mengucap syukur atas karya Tuhan dan pemulihan yang Tuhan nyatakan. Demikian pula kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang pada pekan ini Tuhan tambahkan usia. Kiranya hidup mereka boleh semakin hari semakin berpaut kepada Tuhan dan diberkati. Dan biarlah kehidupan mereka senantiasa memancarkan kasih Tuhan bagi banyak orang di sekitarnya. Kami pun membawa dalam doa untuk keberadaan KBTK dan beasiswa Caritas. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan misi gereja ini melalui KBTK, Caritas, dan beasiswa. Dan biarlah setiap anak-anak yang ada di bawah naungannya boleh menerima pendidikan dengan baik, mengucap syukur atas pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan. Dan pada akhirnya mereka boleh meraih masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pimpin pengurus yayasan, demikian pula dengan pengurus beasiswa. Biarlah boleh mengusahakan segala sesuatu yang terbaik untuk kemajuan KBTK Kristen Caritas maupun beasiswa Caritas. Kami pun berdoa untuk berbagai bidang yang ada dalam kemajelisan, bidang peribadatan, bidang penata layanan dan diakonia, bidang misi, demikian pula dengan PWG. Kiranya Tuhan memberkati di tengah berbagai situasi yang terjadi, sehingga harus menyesuaikan banyak hal dan pelayanan. Kiranya setiap majelis jemaat boleh terus bersemangat dalam melayani Tuhan dan melayani umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota Salatiga. Kiranya Tuhan terus mencurahkan rahmat bagi kota Salatiga. Pimpinlah para pemimpin kami yang ada di pemerintahan, Bapak Wali Kota beserta jajaran yang ada hingga di tingkat RT dan RW. Biarlah hikmat Tuhan tercurah atas pemerintahan kota Salatiga, sehingga berbagai kebijakan yang ada sungguh menolong masyarakat untuk dipulihkan dari pandemi, untuk beroleh berkat Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera. Demikian pula dengan pemimpin kami yang ada di pusat sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta dengan jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah pengurapan Roh Kudus tercurah atas mereka, dan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kami, Allah yang sungguh memberkati hari-hari hidup kami, Allah yang sungguh memberkati kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, karena di tengah kondisi kacau balau dunia ini, Engkau memberkati kami sampai saat ini, dan Engkau mengumpulkan kami walaupun secara virtual online untuk beribadahkan di Kau. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Tapi siapakah kami? Kami lemah, kami terbatas, karena itu kami mohon, hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Urapilah hati pikiran kami, tubuh kami, jiwa kami, sehingga firman yang kami baca dan kami dengar boleh kami pahami,
Dan ketika kami memahami firman Tuhan tersebut, kami dimampukan untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22, saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Pripun kabare, Ibu Bapak sekalian? Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua sehat-sehat selalu. Dan kalaupun kita saat ini sementara sakit, kurang enak badan, dan mungkin sedang menjalani isoman, yang penting kita tetap semangat dan sukacita. Terlebih di saat ini, di hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Apakah satu berkat Tuhan yang kita rasakan selama masa pandemi COVID-19? Mungkin semua kita akan menjawab, spending time with family, menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita merenungkan kehidupan kita saat ini, maka tentunya ada begitu banyak kekalutan, ada begitu banyak kegalauan. Terlebih saat kita membaca berita beberapa waktu belakangan ini, Indonesia disebutkan sebagai new epicentrum, new hotspot di Asia bahkan di dunia COVID-19 dengan angka kasus harian lebih dari 50.000 per hari. Ketika kita berpikir bahwa kita sudah berada di ujung terowongan yang gelap itu, ujung akhir dari pandemi ini, kita seakan-akan ditarik masuk kembali ke dalam terowongan yang gelap. Dan kita kembali ke titik awal. Seakan-akan kita kembali ke square zero. Seakan-akan mimpi buruk itu kita alami lagi, terjadi lagi. Dan terowongan itu semakin panjang.
Saudaraku, di tengah-tengah pandemi ini dengan begitu banyak varian baru, dengan suasana yang lebih mencekam, dengan pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat skala darurat, bagi saya, satu hal yang harus terus-menerus kita syukuri adalah kebersamaan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Keluarga menjadi sumber kekuatan kita. Keluarga menjadi tempat teraman kita. Keluarga adalah social bubble kita yang harus kita lindungi. Keluarga adalah segalanya. Keluarga adalah tempat Allah berdiam. Dan Efesus pasal 2 yang direnungkan di minggu hari ini, Julai 18, 2021, berbicara juga tentang keluarga. Dan surat Efesus, surat ke-10 dalam kitab Perjanjian Baru, yang diduga awalnya ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi kemudian pada abad ke-19, para ahli Perjanjian Baru menyimpulkan bahwa surat ini ditulis bukan oleh Rasul Paulus, tapi oleh pengikut dari Paulus sendiri di tahun 80 sampai 100 Kamen Ira, zaman bersama, atau tahun Masehi. Dan tujuan surat ini ditulis adalah supaya ada persatuan di antara para pengikut Yesus, pengikut Kristus pada saat itu. Ada orang Yahudi, ya, Jewish, dan ada orang non-Yahudi, Gentiles, orang-orang Yunani. Dan lewat surat Efesus mereka diharapkan bisa bersatu di tengah-tengah perbedaan mereka. Dan bagian yang terkenal dari surat Efesus ini adalah Efesus pasal 5, yang berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang dan juga peraturan rumah tangga, ya, tentang kasih sebagai dasar hidup suami istri. Jemaat yang diberkati Tuhan, dan bagian yang kita renungkan di kesempatan ibadah saat ini adalah Efesus pasal 2. Perikop yang pertama, kalau kita baca ayat 1 sampai yang ke-10 dari pasal 2 ini, maka kita akan menemukan satu kata kunci, yaitu grace atau anugerah. Kemudian perikop berikutnya berbicara tentang peace, damai sejahtera. Dan peace ini diberikan atau diberitakan kepada kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Siapakah anggota keluarga Allah? Tentunya saya dan saudara. Semua kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dalam keluarga kita masing-masing seharusnya kita semakin lagi dipersatukan di dalam Kristus. Dan dalam persatuan itu ada damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, peace, itu harus menjadi nyata dalam kehidupan keluarga kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera yang diberitakan dalam Efesus adalah damai sejahtera yang membawa pengharapan. Pengorbanan, kematian, dan penderitaan Kristus yang membawa pada kemenangan itu adalah harapan besar bagi dunia. Bagi saya dan saudara, bagi keluargaku, bagi keluargamu. Christ is our peace. Christ is our hope. Keluarga, tempat Allah berdiam, adalah keluarga yang penuh harapan. Bukan sampai di situ saja, tapi keluarga di mana Allah berdiam adalah keluarga yang juga membawa harapan bagi orang-orang di sekitar. Harapan itulah yang membuat kita terus maju, yang membuat kita mampu menghadapi hari demi hari, yang membuat kita mampu mengatasi segala macam bentuk problema kehidupan yang harus kita hadapi, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mencekam. Lalu bagaimana dengan keluarga yang tiap hari berseteru, bakal papa mama, yang adu argumen? Apakah ini berarti keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang tidak diberkati?
Saudaraku, perselisihan tentunya hal yang wajar di dalam keluarga Kristen. Tapi semua bentuk beda pendapat dalam keluarga bisa diatasi dalam kasih Kristus. Semua masalah bisa dihadapi di dalam Kristus. Dan perseteruan memang memisahkan, tetapi kasih Tuhan mempersatukan. At the end of the day, Kristus sebagai dasar rumah tangga kita. Jadi no hard feelings, tidak ada dendam, tidak menyimpan amarah, benci, tetapi saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan di dalam pengampunan ada pemulihan ilahi. Mungkin saat ini ada di antara kita yang hidup dalam amarah, ketidakpuasan satu dengan yang lain, antara sesama anggota keluarga, kebencian, dendam, mungkin iri hati antara adik kakak dan sebagainya. Saat ini dalam perenungan kita atas anugerah Kristus yang mempersatukan itu, kita belajar tentang pengampunan. Dan kita belajar untuk berharap akan hari esok yang lebih baik dari hari ini. Melalui pesan Efesus pasal 2 kita belajar tentang damai sejahtera yang membawa pemulihan. Pemulihan keluarga-keluarga Allah. Ya, tiap keluarga Kristen punya salibnya masing-masing. Punya masalahnya masing-masing. Tapi Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong keluarga kita melewati semuanya itu. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita dalam terowongan yang gelap itu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena saya lebih spesial dari dia, bukan karena kita mampu, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara, seperti diberitakan dalam Efesus pasal 2. Maukah kita dipulihkan? Jemaat yang terkasih, ya, tadi saya mengungkapkan bahwa keluarga adalah hal yang patut kita syukuri saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ketika kita bisa menghabiskan waktu bersama. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada keluarga yang tidak bisa berkumpul karena papa mama tidak bisa work from home. Ada keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya karena COVID atau karena penyakit lainnya. Atau karena kecelakaan dan sebagainya. Ada keluarga yang menderita. Ada keluarga yang sedang ditimpa kemalangan. Ada keluarga yang sementara bergumul dengan masalah di dalam keluarga. Itu sebabnya ketika kita yang merasakan privilege pandemik saat ini, kita yang masih bisa bekerja dari rumah, menikmati gaji dan sebagainya, marilah kita membawa harapan bagi keluarga-keluarga yang sedang kesusahan di sekitar kita. Kita menjadi harapan bagi mereka, bukan hanya membawa harapan, tapi kita menjadi harapan bagi keluarga-keluarga di sekitar kita yang sementara menderita, yang tidak seberuntung seperti saya dan saudara. Mari kita menolong keluarga-keluarga yang saat ini kita tahu pasti ada dalam pergumulan akibat COVID-19. Apapun yang kita bisa, let's do something. Mari kita lakukan sesuatu. Tinggal di rumah, yes. Berdiam diri di rumah, yes. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan ini juga sekaligus momen berharga bagi saya dan saudara untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda, untuk bagaimana melakukan tindakan kasih tanpa pamrih kepada orang-orang di sekitar kita. To act random kindness. Jadi momen berharga
supaya kita mengajarkan langsung kepada anak-anak kita untuk berbuat baik. Jemaat yang terkasih, keluarga adalah gereja terkecil. Keluarga adalah tempat di mana Tuhan hadir dan Roh Kudus bekerja. Tempat di mana kasih Allah itu dinyatakan. Nah, apakah hidup kita, keluarga kita, gereja kita, GKMI Salatiga, sudahkah dipimpin oleh Roh? Ataukah kita justru dipimpin oleh gadget? Di mana gadget kita berada, di situ kita berada? Apakah hidup kita sudah menghadirkan buah-buah Roh? Ataukah yang dihadirkan malah tanda-tanda drakor dan sebagainya? Roh Tuhan, Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk saling memahami, untuk saling meminta maaf, saling memaafkan, untuk menegur dalam kasih, untuk menerima teguran dalam hikmat. Roh Kudus mempersatukan kita. Walaupun karena COVID kita harus terpisah, tapi ketika kita saling mengingat, kita saling mendoakan, kita percaya bahwa Roh mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Roh memampukan kita untuk senasib sepenanggungan dengan mereka yang menderita, dengan mereka yang kesusahan. Roh memampukan kita untuk patuh protokol kesehatan. Apapun alasannya, kita wajib mengikuti prokes. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Roh Kudus yang berdiam dan bekerja dalam kehidupan keluargaku, keluargamu, memampukan saya dan saudara untuk terus berpikir positif dan terus merasakan sukacita dan pengharapan walau di tengah badai kehidupan sekalipun. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk melewati segala sesuatunya. What makes a family? What is the makeup of a happy, secure, and blessed family? Apa yang menjadikan sebuah keluarga? Apa yang membentuk sebuah keluarga? Apa yang menjadi penanda keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan? Jawabannya, kasih Tuhan. Ya, God's love yang membentuk keluarga kita. Kasih Tuhanlah yang menjadi dasar kehidupan keluarga kita. Baik keluarga kita di rumah kita masing-masing, keluarga kita di mana saja berada, dan keluarga GKMI Salatiga. Dasar kehidupan keluarga kita, yang membentuk keluarga kita, yang membuat keluarga kita ada sampai saat ini adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang kita syukuri ketika kita meyakini bahwa Tuhan berdiam di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kasih Tuhan yang kita wujudkan hari lepas hari dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Kasih Tuhan, kita harus ingat berdasarkan apa yang kita pelajari, apa yang kita renungkan bersama-sama dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kasih Tuhan adalah anugerah, grace, yang membawa damai sejahtera, peace, ya, dan membawa harapan, hope dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan menguatkan kita, Tuhan mengasihi dan memberkati kita, keluarga kita, GKMI Salatiga, hari ini kekal selama-lamanya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, mari mengamini firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Kami meyakini bahwa Tuhan kami adalah Allah yang berdiam di tengah-tengah kehidupan keluarga kami.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 yang sudah boleh mengingatkan kami akan kasih Kristus yang mempersatukan kami, anggota keluarga Allah, dalam kehidupan kami di mana saja kami berada, keluarga kami maupun juga keluarga besar GKMI Salatiga. Kiranya Tuhan, di dalam Tuhan kami senantiasa dimampukan untuk menjadi berkat satu terhadap yang lainnya. Kami senantiasa dimampukan membawa harapan menjadi harapan, membawa damai menjadi damai bagi orang-orang di sekitar kami demi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Bapa, terima kasih untuk kekuatan firman-Mu. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala keluarga kami, dasar rumah tangga kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan
Tuhan selalu mencurahkan berkat-Nya melalui berbagai macam cara. Mari kita mau memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di warta, atau juga bisa diberikan secara langsung ke gereja saat jam gereja. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Sungguh kami mengucap syukur untuk berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, untuk keselamatan yang Tuhan berikan melalui karya penebusan Kristus. Dan biarlah ungkapan syukur ini mengiringi kami ketika kami memberikan persembahan kami, persepuluhan dan ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menguduskan dan menggunakan setiap persembahan ini melalui gereja Tuhan di GKMI Salatiga untuk melayani umat, bahkan berdampak bagi masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua percaya bahwa di dalam keluarga merupakan tempat di mana Tuhan Yesus berdiam. Mari kita mau saling mengasihi, saling melayani, dan melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Dan mari bersama-sama dengan keluarga pula kita mau bersaksi akan kebaikan cinta kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan kita pada hari ini. Ajarku berdiam. Masih dengan tetap bersuka cita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang baik, Allah yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Bahagia
meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, undurlah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat, dipersilakan bersaat teduh. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.